Halo teman-teman, ketemu lagi di video Learning Journal punya Yuni. Apa kabar semuanya? Oke, kali ini kita akan membahas kembali pertemuan sebelumnya dengan tema Ruang Kreatif di Balik Layar oleh kelompok 2. Disimak baik-baik ya. Nah, pembahasan pertama ini ada unsur-unsur film. Nah, dalam sebuah film terdapat dua unsur film, yaitu unsur naratif dan unsur sinematik. Apa itu unsur naratif? Tahu nggak? Oke, jadi unsur naratif adalah sebuah rangkaian peristiwa yang saling terkait dan terhubung satu sama lain berdasarkan hubungan sebab akibat yang terjadi dalam suatu ruang dan waktu tertentu. Dalam proses pembuatan film, naratif berfungsi sebagai fondasi utama karena film membutuhkan bahan cerita yang kuat dan terstruktur agar dapat berkembang menjadi sebuah alur yang jelas dan menarik. Sedangkan unsur sinematik adalah elemen-elemen teknis yang sangat penting dalam pembuatan sebuah film karena mereka membentuk cara cerita disampaikan secara visual dan audio. Unsur ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu mise en scene, sinematografi, editing, dan suara. Nah, mise en scene mencakup semua hal tampak dalam suatu adegan seperti latar belakang atau setting, pencahayaan, kostum, dan make up, serta akting para pemain. Sinematografi berkaitan dengan cara kamera digunakan, termasuk sudut pengambilan gambar, pergerakan kamera, dan bagaimana kamera berhubungan dengan objek yang direkam, sehingga memengaruhi cara penonton melihat dan merasakan adegan tersebut. Kalau editing itu proses penyambungan suatu gambar atau adegan ke adegan lain agar cerita bisa mengalir dengan baik dan menarik melalui pemilihan transisi dan ritme penggambaran. Sedangkan suara meliputi segala bunyi yang didengar dalam film, seperti dialog, musik latar, dan efek suara yang mendukung suasana dan emosi dalam cerita. Nah, unsur-unsur dalam produksi film terbagi lagi ke dalam beberapa peran seperti produser, sutradara, penulis skenario, penata kamera atau kameramen, penata artistik atau art director, penata musik, editor, pengisi dan penata suara, bintang film atau pemeran. Nah, selanjutnya ada divisi pembuatan film. Divisi pembuatan film adalah pembagian kerja dalam sebuah produksi film, di mana setiap kelompok atau tim memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu agar proses dan pembuatan film berjalan lancar dan terorganisir. Tiap-tiap divisi mempunyai tugas khusus dan saling kerjasama. Nah, yang pertama ada departemen produksi. Nah, departemen ini mengatur seluruh jalannya produksi dari awal sampai selesai. Tugasnya mencakup dana, jadwal, lokasi, izin, kru, hingga logistik. Nah, peran-perannya meliputi yang pertama ada produser. Nah, produser ini penanggung jawab utama, urus dana, konsep, dan koordinasi besar. Nah, yang kedua ada asisten produser. Asisten produser ini membantu urusan teknis dan administrasi. Nah, selanjutnya ada chief producer dan associate producer yang mendukung produksi secara finansial atau teknis. Lalu ada unit production manager yang mengatur operasional di lokasi. Selanjutnya ada akuntan produksi. Ini yang mengelola keuangan. Lalu ada location manager. Ya, ini yang mencari dan mengurus lokasi syuting. Nah, selanjutnya ada asisten produksi dan pembantu film yang membantu berbagai tugas teknis dan lapangan. Yang kedua, ada departemen penyutradaraan. Nah, berfokus pada realisasi visi cerita. Yang pertama ada sutradara yang memimpin kreatif utama. Yang kedua ada asisten sutradara 1, 2, dan 3 yang mengatur jadwal, kru, dan teknis di lokasi. Selanjutnya ada scriptwriter dan script supervisor, membuat dan menjaga konsistensi naskah. Selanjutnya ada visual continuity yang memastikan tampilan tiap adegan tetap sama. Selanjutnya ada departemen casting yang bertanggung jawab memilih peran. Yang pertama itu ada casting director yang mencari dan audisi aktor. Selanjutnya ada talent coordinator yang mengurus jadwal dan koordinasi pemeran. Nah, selanjutnya ada departemen kamera yang menggarap visual film. Yang pertama itu ada penata kamera yang memimpin visual.
Selanjutnya ada operator kamera dan asisten kamera yang menjalankan kamera dan peralatan. Selanjutnya ada clever, loader, grip, DIT, dolly atau Jimmy chip, atau steadicam operator yang membantu pengambilan gambar agar halus, fokus, dan stabil. Yang kelima, ada departemen artistik yang menentukan tampilan visual film, set, properti, atau kostum. Yang pertama ada production designer atau art director yang merancang visual film. Selanjutnya ada set designer, dekorator, prop builder, buyer, dan set dresser yang membuat atau mentata semua unsur dalam set. Yang keenam ada departemen suara yang mengurus semua aspek audio saat syuting. Yang pertama ada sound mixer atau kepala suara. Yang kedua ada boom operator yang merekam dialog langsung. Yang ketiga ada asisten sound yang mencatat laporan suara. Nah, selanjutnya ada departemen pencahayaan yang mengatur lighting agar mood sesuai cerita. Ada grapher, kepala pencahayaan, selalu ada best boy lighting, asisten teknis pencahayaan. Yang kedelapan ada departemen kostum dan tata rias yang menciptakan tampilan karakter seperti penata kostum, makeup artist, dan penata rambut. Nah, divisi terakhir adalah departemen pasca produksi. Divisi ini bekerja setelah proses syuting selesai untuk menyempurnakan hasil akhir film. Post production supervisor mengawasi seluruh tahap penyelesaian film. Editor menyusun potongan adegan menjadi alur yang utuh. Colorist memperbaiki warna dan pencahayaan agar tampilan lebih selaras. Visual effect artist dan rotoscape artist membuat efek visual tambahan jika diperlukan. Sound designer mengolah efek suara, sementara dialog editor membersihkan dan memperbaiki kualitas dialog. Komposer menciptakan musik latar yang mendukung suasana cerita. Foley artist membuat efek suara tambahan seperti langkah kaki, gesekan, atau benda yang bergerak. Seluruh divisi yang disebutkan tadi memiliki peran yang saling melengkapi. Tanpa koordinasi baik antar divisi, proses produksi film tidak akan berjalan maksimal. Keterlibatan tenaga profesional dari setiap departemen menjadi bukti bahwa film bukan hanya karya seni, tetapi juga hasil kerja kolaboratif yang kompleks dan terstruktur. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan siapa-siapa saja yang berperan penting dalam produksi di balik layar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Tunggu video Learning Journal Uni berikutnya ya. Bye-bye.